Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bio Friends, kembali lagi di podcast Bina Insan University bersama dengan saya Kresna. Dan di podcast kali ini saya ditemani dengan Kak Ani, Halo, the one and only Bifre. co-host saya. Dan pastinya di episode kali ini kita nggak akan pernah bosen Betul. untuk selalu ngundang teman-teman kita dari SMA dan SMK yang ada di kota Bekasi maupun di Kabupaten Bekasi ya. Untuk kali ini kita kedatangan teman-teman dari SMK Negeri 2 Setu. Halo Kak. Halo. Ada kamera Kak. Gimana Kak? Berapa lama tadi jalan ke sini? Sekitar Sekitar 1 1 jam. 1 jam. 1 jam? Iya. Juga ya? Sama kayak ke juga. Bogor loh Kak. Kurang lebih 1 jam. Oke. Mungkin kita perkenalan dulu kali ya teman-teman Bio Friends. Boleh dari siapa nih yang mau duluan? Yang paling ujung apa yang Paling ujung kali ya. Paling ujung Boleh. deh. Boleh Kak, perkenalan diri dulu. Oke, nama aku Anita Padilla, biasa dipanggil Nita. Aku dari kelas 11. Saya di elektronika industri. Elektronika industri. Kak Kak Anita. Anita. Kak Anita, iya dipanggilnya Kak Nita ya. Iya. Kak Nita. Oke, boleh dilanjut? Halo, aku Muhammad Rashid Yandra, biasa dipanggil Rashid. Kalau aku kelas 11 teknik alat berat. Oke, Kak Rashid, kelas 11 teknik alat berat. Iya. Oke, Kak selanjutnya Kak. Halo, nama aku Nurjana Marduti Sadia, biasa dipanggil Sadia dari kelas 11 teknik elektronika. Oke, Kak Sadia, kelas 11 teknik elektronika. Elektronika. Oke, berarti yang beda cuma Kak Kak Rashid ya? Rashid. Betul. Teknik Oke. alat berat. Ini teman-teman ikut organisasi nggak sih? Ikut. Ikut apa tuh Kak? OSIS. OSIS, oke. Kalau- Semua OSIS? Enggak, kalau aku MPK. MPK apa tuh Kak MPK Kak? Kalau MPK tuh Majelis Perwakilan Kelas. Majelis Perwakilan Kelas. Iya. Oke, kalau Kak Nita sama. Aku OSIS. OSIS juga. sebagai sekretaris. Tadi Iya. Kak Sadia jadi apa Kak? Sebagai apa Kak? Wakil ketua OSIS. Wakil ketua OSIS. Wih. Ketuanya Kak lagi kemana Kak? Lagi ketuanya? PKN. PKN. Oke, jadi diwakili sama Diwakilin Kak, sama wakilnya. Kak Diah ya? Kak Diah. Kak Diah. Oke. Nah, teman-teman yang mau kita bahas kali ini adalah mungkin pernah dengar satu kalimat atau kita mungkin pernah bilang ya satu kalimat jangan bilang siapa-siapa ya. Sering banget itu Sering mah. Bener ya? banget. Jangan bilang siapa-siapa ya. Atau yang tahu cuma kita aja ya. Ya. Iya, TTA ya. bahasa zaman sekarang. Bener. Nah, kalimat itu kan sebenarnya simple ya. Tapi sekarang tuh kayak gitu tuh nggak cuma disampaikan kembali lewat ucapan gitu. Bisa juga kayak di screenshot ya. Kalau kita chatan SS dulu, di WA gitu ya, bisa iya. di screenshot, bisa pakai voice note mungkin ya yang diputar kembali gitu kan. Terus kalau ada foto bisa kita simpen juga gitu. Dan juga unggahan close friends ya kalau di Instagram tuh ya. Ada. Nah, itu bisa ditunjukin ke orang lain meskipun di dalam close friend-nya itu nggak ada orangnya gitu kan, tanpa sepengetahuan kita gitu. Bisa aja kan kita nunjukin kayak contoh misalnya Kak dia mau ngupload di close friend tapi nggak mau Kak Rashid tahu. mau Kak Rashid Iya. tahu kan, tapi ada Kak Nita Nita yang yang ngasih nge-SS. tahu nih Kak Rashid, bisa aja kan. Bisa. Nah, itu seperti itu sih yang yang berubah percakapan antara dua orang yang berubah menjadi pembicaraan satu kelompok jadinya. Iya. Gitu kan. Nah, sebenarnya screenshot juga nggak buruk sih ya. Nggak selalu tergantung negatif gitu konteksnya apa. ya. Di situasi tertentu screenshot juga dipakai buat Bukti biasanya. bukti ya, nyimpan informasi juga, terus cari bantuan mungkin ya. Dan tadi bukti kalau misalkan terjadi perundungan ya atau ada percakapan ancaman ini. gitu. Saya verbal. Benar. Jadi podcast sekarang ini kita akan ngebahas soal nggak hanya soal tadi screenshot yang berbahaya ya.
kita akan bicara soal pertanyaan yang lebih besar ketika seseorang mempercayakan sebuah pesan kepada kita, apa tanggung jawab kita terhadap pesan tersebut. Artinya ketika kita kirim chat ke orang lain, nah kita sebagai penerima pesan itu tanggung jawabnya seperti apa? Gitu. Nah itu yang akan kita bahas kali ini. Sebelumnya tadi saya udah nanya di awal, pernah nggak kayak kita ngomong atau kita terima pesan yang jangan bilang siapa-siapa ya, atau jangan cerita ke siapa-siapa ya? Pernah Sering banget. Sering ya? Sering banget. Sering yang ngomong apa yang nerima? sering yang nerima. Bukan yang ngomong ya. Bukan. Nah kalau kalian sebagai yang nerima nih, gimana perasaan kalian ketika denger atau ada orang yang bilang kalimat kayak begitu? Siapa dulu? Pertama kali tuh, waduh, ini Rahasia banget nih rahasia kayaknya banget, jadi nih. beban apa enggak ya gitu? Atau Soalnya- gimana nih kalian menanggapinya kalau misalkan kedapatan ada orang yang ngomong gitu Ke lewat kalian. chat kah ya? Mm-mm. Terutama lewat chat ya. gitu. Biasanya sih sekarang lewat chat. Gimana tanggapan kalian? Sebenarnya sih kalau kayak gitu, kalau pertama kali ngedengar gitu ya, Hmm. apalagi dari orang ke orang, itu biasanya kan suka ditambah-tambahin, dilebih-lebihin, Benar, gitu benar. kan, Betul. Iya, kan? benar. Kurang percaya juga, Hmm. apalagi kecuali nih ya, kalau misal benar-benar udah ada bukti yang 100% ada, mungkin kayak, oh iya ternyata bener dia kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada, ya sebenarnya kita nggak usah ngedengerin juga sih, cuman oh ya udah cukup tahu aja. Masuk kuping Oke. kanan, Iya, keluar masih- kuping iya, benar. keluar kuping Dikip kiri. aja gitu ya. Dikip aja. Jadi nggak perlu juga ada ekspresi yang berlebihan gitu ya. Kecuali orang yang semisalnya ini kan apa ya ceritanya lagi dirundung gitu ya, misalnya ceritanya. Oh ini dalam chat ini kayak oh si ini kayak gini, ya kan? Itu nggak tahu kita bener apa enggak kayak gitu kan. Nah itu tuh apa ya gimana ya? Kan jadi nge-lag. It's okay. Itu tuh berarti Itu kan jadi nge-lag. Nular lagi ya. Iya artinya sesuatu yang seperti itu kan jangan juga langsung di-share kan. Iya benar. Iya, jadi kita juga Perlu ya kalau mencerna. kita ngedengerin sih ya nggak apa-apa ya. Iya, nggak Maksudnya apa-apa. dia mau ngomong apa ya kita dengerin Iya, gitu dengerin kan. aja. Asal respon kitanya juga harus bisa kita kontrol gitu, Iya, nggak benar. langsung tahu-tahu iya, di-share gitu lagi ya. gitu kan. Padahal infonya belum tentu Betul, benar. belum tentu valid gitu kan. Tapi biasanya yang paling sering tuh apa sih pesan-pesan yang yang sering teman-teman terima tuh kayak gimana sih? Apakah yang tadi tentang judging orang atau tentang apa? Biasanya pesan tentang apa sih? Ngomongin orang kah apa-apa? Ya biasanya ngomongin orang. Biasanya ngomongin orang ya. Terus kayak semisalnya ada berita yang kurang enak gitu ya. Itu di share. Cepet terus deh tuh gitu. itu Cepet ya. banget Cepet itu banget ya. beritanya. Cepet itu nyebarnya tuh. Tiba-tiba satu sekolah tahu. Nah, itu dia. Itu dia. Itu dia kekuatan internet. Kekuatan media teknologi sosial. saat ini nih. Iya. Atau biasanya kalau anak TikTok tuh TikTok do your magic ya. Itu aja bisa cepet banget. Bener. Kalau Kak Rashid punya pengalaman yang beda nggak Kak tentang menerima pesan-pesan kayak gitu? Biasanya pesan kayak gimana sih? Kalau aku tuh kan ada temen nih, satu teman. Dia tuh suka ke cewek itu. Nah, dia cerita-cerita ke aku, nanya-nanya kayak gitu. Oke. Terus jangan bilang siapa-siapa tuh, ya TTA. Nah, Jadi itu cukup beban juga, Jadi beban. ngebebanin otak saya juga. Harus lulus Ribet juga. orang gitu ya. Ribet juga. Udah banyak masalah nambah lagi. Mikirin percintaannya dia Iya. gitu. Jadi comblang gue. Iya. Pernah sih, tapi itu doang sih kalau saya. Iya, buat temennya Kak Kak Rashid. Rashid. Ternyata dia baru dibuka sekarang ya. Ternyata selama ini kamu ngomong sama Kak Rashid tuh jadi beban. Enggak lah ya Kak ya. Enggak. Cuma apa ya? Ini aja sih, melampiaskan aja sih. Oke, berarti kalau Kak Rashid lebih ke sebenarnya itu wajar sih kan namanya kalau cowok tuh biasanya gitu ya. Kayak gitu sih Iya, ya. ada yang suka sama cewek dia masih ragu-ragu buat ngomong langsung gitu. Jadi bilang dulu deh ke temennya Iya. deh. Sekalian biasanya minta pendapat tuh. Ini cewek ini gimana nih? Biasanya gitu Iya. kan.
Nggak tahu yang diterima ininya beban apa enggak sih. Terus biasanya yang diomongin gitu malah yang diomongin tuh yang ngejar. Nah. Waduh. Malah ditikung jadinya. Enggak ya, enggak. Iya. Oke, kalau Kak Anita ada pengalaman yang beda nggak Kak soal pesan yang diterima biasanya? Kalau biasanya sih aku kayak ngomongin atasan gitu, Oke. kayak kakak kelas. Oh. Kayak aku tuh kan punya teman kakak kelas. Jadi kayak si ini tuh kayak kakak kelas tuh kayak judes banget gitu. Tapi kan aku gimana ya, aku temen dia Iya. gitu. Jadi aku harus apa, bingung gitu, bingung juga. Jadi kayak ya udah gimana ya. Serba salah ya. Mau Kita dijawab netral tapi aja. gimana gitu. Netral aja, bener. Nggak dijawab Netral. juga gimana gitu. Kalau dijawab takut salah ngomong gitu ya. Bener netral aja Bener sih. sih. Cari aman. Mendingan iya gitu ya. Iya. Iya aja. Apalagi kalau orangnya lupaan enggak. Iya. Itu kayak saya. Besok ngomong ngomong apa ya? Ngomong apa? Gitu. Kamu kalau lupaan orang. Oke. Terus biasanya nih kan tadi sebagai penerima ya. Nah kalau sebagai yang ngirim nih, pernah nggak sih kayak ngomong ke temen atau ke siapa gitu, ngomongin sesuatu gitu yang pokoknya jangan sampai orang tahu gitu. Biasanya tentang apa sih? Kalau boleh tahu ya. Biasa apa tentang Apa ya? namanya percintaan kah, sama kayak tadi Kak Rashid mungkin, atau tentang apa gitu. Atau promo gitu kalian pengen nggak ada orang yang tahu gitu. Tapi ini kita nggak perlu selalu membahas soal yang negatif ya. Misalkan, gue pengen beli ini misalkan, atau gue pengen apa gitu, yang Pengen sesuatu yang bangun positif apa, gitu. Tapi dikit jangan dulu ngomong ke orang deh gitu, takutnya. Soalnya baru rencana Bener, nih. soalnya baru rencana nih gitu kan. Pernah nggak ngomong kayak gitu, semacam kayak gitu? Enggak, biasa kalau aku ngomong ke orang lain tuh tentang percintaan itu. Percintaan, oke. Biasa anak Gen Z. Berarti Gen Z, crush juga ya, tentang iya. crush juga ya, gitu tentang percintaan. Oke. Kalau Kak Rashid, Loh, apa ya? apa Kak? Tentang apa Kak? Biasanya deh gitu. Yang ngomongnya ini misalkan selalu ke orang itu atau ke cuma satu orang yang nggak boleh tahu gitu. Tentang apa biasanya Biasanya Kak? kalau aku sih paling apa ya? Jalan-jalan deh. Jalan-jalan. Iya. Jangan dulu keluar-keluar gitu. Iya, jangan lupa keluar. Yang ada nanti apa Kak? Biasanya Kak yang Apa? rencana Wacana. Mending ngedadak, Kak. Bener ya, Iya. tahu-tahu jalan gitu ya, Iya, atau tahu. besok jalan gitu ya. Sebenarnya itu Bener. tidak terjadi di Karashid doang. Di saya pun sama. Itu memang sudah rahasia umum gitu. Nggak perlu dikip itu. Semua Sudah orang menjadi, melakukan hal yang sama kayaknya. Oke, berarti tentang jalan-jalan. Kalau Kak Nita sebagai pengirim biasanya apa Kak yang dikirim ke temen? Biasanya sih aku kayak kejengkelan aku gitu. Oke, curhat Tapi ya. cuman ke satu orang gitu. Oke. Tapi nggak kayak terlalu disebarkan gitu lah. Maksudnya Oke. kayak nggak terlalu semua diceritain Oke, gitu. oke, kita cuma cukup ngasih tahu kalau kita tuh kesel aja sama dia gitu ya, tapi nggak perlu terlalu dalam gitu ya. Oke, berarti curhat nih biasanya. Iya. Nah, dari cerita temen-temen ini kan kelihatan kalau jangan cerita ke siapa-siapa tuh belum tentu menjamin sebetulnya kan. Jadi cerita yang benar-benar berhenti di satu orang, ya. Iya. Karena kan setelah kita ngirim pesan nih, itu kan pengirim memang tidak lagi memiliki kendali penuh gitu. Artinya setelah kita ngirim pesan, nanti kita nggak akan bisa ngelarang gitu. Jangan ya, walaupun kita udah ngomong ya Iya. secara verbal misalkan, jangan ya, jangan kirim lagi ya, tapi kan kita nggak pernah Nggak tahu. pernah gitu. tahu mereka akan ngirim lagi nggak nih ke orang Bener. lain. Dan kita nggak bisa kontrol itu. Nggak bisa ngerti kontrol nggak? itu, Mantau juga. Walaupun ya misalkan orang ini memang udah bener-bener nih nggak comel bakal- apa, nggak comel comel apa atau ya? atau udah bener-bener ngekip, tapi pas ada temennya minjem tahu-tahu kebuka nih chatnya nih, kan akhirnya jadi tahu kan. Iya. Nah itu juga jadi salah satu apa ya, kebocoran juga ya, sudah kebocoran. Keceplosan. Bisa jadi juga dia keceplosan kan Bener, itu. keceplosan juga bisa jadi, itu yang sering Sering sih. terjadi tuh. Orang bisa tahu itu juga bisa karena keceplosan gitu. Nah, berarti tapi kalau misalkan terjadi yang seperti itu, apakah kita kehilangan hak kita sebagai pengirim ya? Kehilangan hak kita ketika sebuah pesan sudah masuk ke ponselnya mereka, itu apakah sepenuhnya menjadi haknya dia, haknya si penerima?
kalau menurut teman-teman ya, nih saya ulang lagi nih pertanyaannya. Kan kita udah ngirim ya. Itu kan sebetulnya udah bukan hak kita lagi, karena udah masuk ke ponselnya dia. Nah, sebagai penerima itu tuh pesan kita tuh menjadi hak yang penerima atau memang sebagai tanggung jawabnya untuk nge-keep aja gitu datanya. Kalau itu jadi haknya dia kan berarti dia bebas mau nyebarinnya Ke siapa aja. ke siapa aja, atau dia mau hapus, mau apa segala macem gitu kan. Tapi kalau itu jadi tanggung jawabnya dia kan artinya ya dia punya tanggung jawab untuk nggak memperluas lagi gitu kan, atau untuk menjaga semaksimal mungkin supaya chat itu nggak bisa kemana-mana gitu kan ya. Harusnya seperti itu ya. Tapi yang terjadi kan tidak seperti itu gitu ya. Oke, sekarang muncul pertanyaan lagi nih. Tadi ketika kita sudah mengirim chat ke orang gitu ya, orang atau penerimanya ini berhak nggak sih nge-screenshot chatan kita terus nge-share lagi sebetulnya? Sebenarnya itu kayak gitu tuh nggak berhak sih ya. Karena itu kan privasi orang. Benar. Iya. Jadi seharusnya mereka yang nerima, kalau semisalnya kita nggak nyuruh buat nyebar, mereka aturan jangan nyebar. Cukup di keep aja. Walaupun tadi ya sebelumnya kita udah bilang itu kan sudah masuk ke ponselnya dia ya. Sebenarnya itu udah bukan jadi tanggung jawabnya kita atau bukan jadi haknya kita lagi. Tapi kan kalau juga mereka otomatis ngambil screenshot terus disebarin, itu kan juga sebetulnya nggak bagus ya, nggak boleh juga ya, harusnya kayak gitu kan, karena kan nggak minta izin ya, nggak minta izin untuk nyebarin gitu kan. Nah tapi kalau menurut Kak Rashid sama Kak Anita punya pandangan lain nggak? Apa sama nggak boleh sih sebetulnya kalau di screenshot terus disebarin gitu? Kalau menurut aku, kalau menurut Kak Rashid gimana? Punya pandangan lain nggak? kan si penerima itu nerima chat dari si itu. Dari siapa? Pengirim. Kalau menurut aku sih itu masih hak yang pengirim. Masih hak pengirim. Iya. Walaupun udah masuk handphone kita. Itu tuh masih jadi hak pengirim. Kita nggak boleh asal nyebar atau asal screenshot, apalagi tanpa izin. Kalau menurut aku gitu. Nggak boleh Berarti memang kita nggak bisa asal screenshot. asal-asalan aja gitu ya. Apalagi nggak minta izin gitu kan. Izin pun juga kayaknya aneh ya. Izin kan? Iya, izin screenshot aneh ya kayaknya. Kecuali memang yang pengirimnya nyuruh gitu kan. Kalau kita minta izin yang mau di screenshot, lah buat apaan gitu ya. Kecuali kalau ada infonya. Betul. Info yang memang harus disebarin kan gitu. Iya. Kalau Kak Nita punya pandangan lain? Menurut aku sih sama kayak sama ya. Berarti memang nggak boleh juga kayak gitu ya, nggak minta izin aja, minta izin aja aneh, apalagi nggak minta izin gitu kan. Tapi kalau chat yang itu kan tadi chat yang privasi ya, yang memang sensitif. Tapi kalau isi chat yang misalnya kita suka guyon ya, itu yang lucu-lucu gitu kan. Suka pernah lihat nggak sih kayak teman kita tuh nge-screenshot room chat, itu lagi ngomongin sesuatu yang aneh gitu. Terus dijadiin status WhatsApp. Bener, itu kan sering lihat kan ya gitu ya. Nah kalau kayak gitu menurut temen-temen boleh nggak sih? Selama nama pengirimnya ditutup. Kalau aku sih boleh-boleh aja, cuman chat doang mah. Kalau chat Selagi namanya ditutup boleh. Selagi namanya ditutup ya. Itu harus di underline ya. Selagi namanya ditutup boleh-boleh aja. Tapi aku sering lihat namanya malah nggak ditutup lah. Nah, yang terjadi beda sebetulnya. Selagi fine-fine aja sih, menurut aku nggak apa-apa sih. Fine-fine aja. Selagi pembahasannya yang gak aneh-aneh gak apa-apa aja gitu. Yang gak sensitif lah ya. Iya, sensitif benar. Yang mau ngomongin apa kayak gitu. Biasanya banyak tuh yang suka nge-share entah dia biasanya di grup sih, bukan personal chat ya gitu. Di grupnya ngebahas sesuatu yang aneh di screenshot gitu ya. Berarti selagi itu nggak sensitif ya aman-aman aja. Sekalipun ada namanya pun nggak apa-apa ya gitu ya. Yang nggak menyangkut orang lain gitu ya. Iya benar. Oke. Terus kalau pesan yang dihapus nih masih pantas nggak disimpan kira-kira? Pesan yang kan kita tuh sekarang zamannya teman-teman tuh udah pada canggih gitu nggak? WhatsApp-nya tuh ya walaupun kita udah nge-delete pesannya itu masih tetap bisa dibaca
Tahu nggak sih teman-teman? Tahu-tahu. Oh, Ada kan ya? ada. WhatsApp Yang GB. NGB. Iya, ya. benar. Walaupun kita udah ngedelete pesannya, tapi masih bisa dibaca gitu. Iya. Biasanya kayak gitu tuh. Nah, itu juga jadi apa ya? Bisa juga jadi sebuah apa ya Kak? Bukti yang jadi hoax nanti ujung-ujungnya gitu ya. Padahal itu kita mungkin salah ngomong atau ya nggak sengaja ngomong lah gitu. Tapi karena dia bisa Ngeliat lagi, ngebalikin lagi gitu, ngeliat lagi. Fiturnya ada kayak gitu tuh sekarang. Jadi padahal sebenarnya nggak niat juga ngomong gitu sih, satu salah ngomong lah gitu kan. Tapi dia dibalikin, akhirnya dia share untuk jadi berita bohong lagi gitu. Jadi Salah berita bohong paham. lagi, benar. Nah, ini yang paling sering nih. Saya yakin teman-teman pasti juga sering ngejadiin foto temen jadi bahan stiker. Akulah korbannya. Aku juga korban. Boleh nggak sih sebetulnya kayak gitu? Gak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Gak sopan itu. Nggak sopan. Sekalipun Apalagi, lucu-lucuan ya. Iya. Itu apalagi kalau udah foto ditambahin kata-katanya ada tuh. Masalahnya mereka foto komuk semua. Nah, Itu tuh. Nono ya, Nono. Nono ya. boleh ya. Nggak boleh ya. Walaupun lucu-lucuan gitu ya. Iya. Tapi kan ya Tapi- muka gitu loh. Apalagi sebar di grup. Iya. Apalagi malunya minta ampun. Malah sih pernah Kak ngelihat, bukan di sini sih, waktu kita lagi kunjungan sekolah, sengaja tuh kameranya diginin. Kayaknya temennya nih, gini langsung di foto gitu. Sengaja buat dapetin komuknya doang. Dapetin komuknya, nih. Saya tanya kan, ini buat apaan kayak gitu? Buat stiker Kak, nanti setambahin kata-kata di bawahnya. Ya ampun, anak-anak sekarang. Iya, jadi nggak boleh ya kayak gitu ya. Nggak boleh. Sekalipun untuk lucu-lucuan ya. Teman-teman mungkin saya mau nanya dulu, teman-teman kalau ada masalah pribadi suka di-share nggak ke publik, ke khususnya ke media sosial? Enggak sih, kalau saya pribadi mendam sendiri. Nggak pernah kayak bikin status Nggak. apa gitu? Apa-apaan. Oh, nggak pernah ya? Nggak. Biasanya kan ada tuh, misalkan lagi dimarahin guru. Ya. Apa sih gini, tapi ngomongnya di status Iya. gitu ya, itu supaya dapat perhatian Animo, gitu ya. dari orang gitu kan. Pernah nggak kayak gitu? Validasi. Nah, bisa kelakuan Gen Z itu kayak gitu. Termasuk kita ya kan, kita Gen Z ya. Iya, Gen Z awal. Iya, berarti nggak pernah Kak kayak gitu? Nggak pernah ya. Kalau Kak Rashid pernah nggak kayak gitu Kak? Enggak sih. Nggak Kalau pernah. Aku serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Asik. Ngapain di sosmed ya? Iya, Langsung aja langsung berdoa. bersimpuh berdoa gitu kan, meminta pertolongan. Ngeri banget ya. Jalurnya jalur langit udah beda ini. Kalau Kanita pernah nggak Kak? Nggak pernah. Nggak pernah juga. Misalkan nggak cuma soal permasalahan sih, kayak cuma tadi kayak crush gue lagi ngapain ya gitu. Yalah. Kayak kode-kode gitu di status ya biasanya gitu kan. Mancing. Biasanya Mancing crush gitu. mancing crush gitu. Dari komen atau apa. Ih, dia gini banget ya, tadi lagi main futsal gini. Iya. Rashid Enggak banget, gitu ya. Asik banget kan. Kalau ya Maksud gitu Kak. Ih, dia lagi main futsal gini. Enggak. Oh, enggak. Kirain. Suaranya main futsal. Iya, kirain. Ih, dia keren banget lagi main futsal. Ya Allah. Enggak ya Kak ya? Enggak, Kak. Jangan ya. Jangan. Oke, berarti enggak ya teman-teman, enggak sampai ke tahap seperti Enggak. itu ya. Tapi menurut teman-teman, saya mau minta opini teman-teman nih. Kalau ada orang yang seperti itu, sebetulnya mereka apa ya? Salah apa enggak sih untuk share ke medsos gitu? Kalau share salah nggak? Oversharing. Oversharing atau ya mereka melakukan itu Emang suka aja. emang suka nge-share apapun yang mereka pengen meluapkannya di sosial media gitu. Menurut teman-teman gimana sih Kalau opininya? aku nggak apa-apa sih, fine aja. Oke. Karena kan nggak semua orang harus dipendem sendiri. Biasanya kan Oke. diluapkan ke media sosial. Kayak di post, misal ada masalah, posting ini. Dia biar bebannya tuh dilarin ke media sosial. Iya, oke. Iya. Berarti iya, karena setiap orang kan punya cara masing-masing ya. Iya. Ada yang memang dia bisa
meredam sendiri tanpa harus di-sharing gitu kan. Ada yang bisa share ke teman, ada juga yang memang dia lebih pede atau lebih nyaman untuk sharing di media sosial gitu ya. Dengan segala konsekuensinya yang dia siap berarti kan, entah itu dia dapat perhatian atau mungkin dia malah dapat hujatan Iya gitu ya. benar. Ya kan? Biasanya kalau gitu malah jadi apa ya, bencana sendiri Iya, gitu. malah jadi apa ya? Jadi senjata makan Iya tuan sih, gitu ya. Yang benar. tadinya dia berharap untuk mendapatkan perhatian, Iya. tapi malah Dapat dihujat hujatan. gitu ya. Nah itu artinya kan ya dia kalau sudah sharing harus Iya benar. harus terima segala yang akan terjadi gitu. Oke, kalau menurut Kak Dia seperti apa Kak kalau ada orang-orang yang share ke medsos kayak gitu? Menurut aku sih kalau kayak gitu sebenarnya iya benar, fine-fine Hmm. aja. Mm-mm. Tapi kayaknya kalau misalnya tentang apa ya, masalah pribadi sendiri jangan deh. Soalnya kayak gitu bisa jadi bumerang sendiri. Oke, jadi Iya, bumerang. bumerang. Jadi kayak nggak semuanya tuh harus diluapin ke semua orang Mm-mm. yang harus tahu gitu. Iya, Gitu dong berarti sih. memang iya, kalaupun dia mau cuma sekedar Iya, mengungkapkan mengungkapkan. atau meluapkan ya nggak masalah ya. Yang jadi masalah adalah kalau terlalu over Iya gitu benar, kan. itu kalau over. Itu pun bisa jadi bahan buat orang-orang. bahan buat orang-orang untuk menghujat ya. Iya, Atau ngomongin. bisa juga jadi awal tindak kejahatan ya. Jadi memanfaatkan situasi jadinya ya. Dia tahu kalau kondisinya sedang down atau lagi nggak baik-baik aja gitu kan. Dan dimanfaatkan mungkin sama orang-orang yang bertanggung jawab gitu. Nah itu juga menjadi salah satu awareness buat Gen Z yang sering seperti itu di media sosial ya. Iya Balik benar. lagi tadi yang screenshot tinggal di screenshot terus Benar. dimasukin ke grup misalkan jadi bahan omongan lagi. Iya. Sebenarnya itu ya, jadi kembali lagi Ke screenshot. ke screenshot. Jadi ketika ya tadi, padahal ini ya kekuatan screenshot ya, padahal memang dia nggak ngomong secara personal ya, nggak pribadi gitu, tapi dia di sosmed. Nah ada orang yang screenshot dimasukin ke grup, Jadi gitu. bahan lagi. Jadi Jadi bahan. Nah itu juga sebetulnya terjadi karena ya kesalahan kita juga ya, terlalu oversharing di media sosial gitu. Nah, tadi dari chat pribadi, terus screenshot, voice note, ya, grup kelas, sampai ke close friends. Nah, kan teman-teman juga suka pakai close friends ya, Iya. untuk ngupload story atau apapun itu gitu. Nah, teman-teman pernah nggak kepikiran kalau close friend tuh nggak bener-bener close? Iya, Pernah. Pernah ya? Enggak. Kalau zaman sekarang tuh close friend bukan digunain buat ruang privasi lagi, tapi emang sengaja buat ini ngode, iya Oke. benar, Mancing lah. mancing. Bahasanya ya. Iya, sengaja buat panas-panasin. Iya. Oke, biar ruang lingkupnya nggak terlalu luas ya. Iya, Karena yang dituju emang masuk kelas emang friend-nya. ya itu sengaja tujuannya. tujuannya. Ini ngeri ya sebenarnya. Udah bukan close friend, udah bukan Udah ini. bukan buat kayak Oke. nge-share ke teman dekat lagi emang. Iya, bukan ruang Ini nih privasi dia lagi. orangnya, kita masukin ke kelas lagi. Relate ya sama Kak Ani kayaknya. ya? Enggak, Oh, enggak. ada beberapa teman saya yang kayak gitu. Iya, karena ya memang akan terjadi seperti itu ya. Jadi close friends-nya IG ya, tetap aja ada celahnya Ada gitu. celahnya, Ya bener. kan? Niatnya kita biar orang, tadi kan kalau Kak Dia case-nya supaya memang lebih mengerucut ya, supaya orang itu benar-benar lihat. Tapi kan mungkin ada juga yang memang nggak mau dilihat sama orang tertentu, makanya dia nguploadnya di close friends. Ternyata ada juga nih temennya orang yang nggak mau dilihat ini masuk ke close friends-nya dia, akhirnya disebarin lagi lah. Iya. Gitu kan. Hmm. Nah yang terjadi kan seperti itu ya. Jadi nggak juga benar-benar close sebetulnya kalau close friends tuh. Benar. Gitu. Jadi ini sih kita sebetulnya pernah bahas ya tentang hati-hati di internet ya, kayak karena memang internet semengerikan itu Dan gitu. secepat itu Dan secepat penyebarannya. itu. Benar. Jadi informasi sekecil apapun juga bisa jadi bahaya, apalagi sekarang ditambah ada AI ya. Yang AI itu gila-gilaan banget, bisa niru pesan kita. Iya, bisa niru bikin foto. bikin apa aja yang kita mau, dari mulai foto, suara disamain. Pernah nggak teman-teman bikin atau ngelihat deh ada konten ya kan? Seringnya sih Sering. Ngelihat ya. Iya. Jadi ada satu, mungkin dia menirukan suara satu tokoh gitu ya, yang bener-bener 99% mirip gitu.
Banyak. Padahal tokohnya nggak pernah ngomong kayak gitu. Itu kan jadi hoax yang luar biasa ya. Iya benar. Gitu. Nah, jadi itu juga jadi salah satu ancaman terbesar saat ini ya. Itu apalagi kalau teman-teman yang secara gamblang nge-share di internet gitu ya, itu makanan empuk banget itu. Sangat empuk untuk kita sebarluaskan gitu ya, untuk para penjahat-penjahat internet Di di balik sana. AI itu memang satu sisi membantu ya. Betul, Iya, benar. betul. Di balik tadi Iya. negatifnya, manfaatnya juga sangat-sangat besar gitu ya untuk membantu manusia gitu dalam hal apapun ya, entah itu pekerjaan atau dalam kehidupan sehari-hari ya Kak. Gitu. Nanti kita akan bahas AI lagi mungkin. Di next episode ya. Ya, karena menarik Kak kalau kita bahas AI itu kayak nggak habis-habis, selalu ada yang Iya, selalu benar. aja ada yang baru gitu setiap harinya gitu kan. Dan pasti saya yakin juga teman-teman udah familiar banget lah sama AI ya. Sering banget. Termasuk juga dalam mengerjakan tugas Iya. gitu ya. Dia membantu. Aduh, itu mah Gitu. bocoran. Bocoran. Ini yang harus digarisbawahi, membantu mengerjakan tugas atau membantu membuat tugas nih? Membantu sih, mengerjakan ya. Membantu mengerjakan. Membantu mengerjakan, oke. Karena banyak juga tuh yang membantu membuat tugas gitu ya. Artinya dia bikin apa, masukin soal, selesai langsung print, kasihin gitu ya. Langsung jadi buka kartu ya. Aduh. Tapi kemarin kita sempat podcast juga sama anak-anak dari sekolah lain membahas AI, dan memang AI itu membantu juga dalam mereka belajar gitu. Iya, Karena benar. ada materi-materi yang mungkin belum disampaikan sama guru, tapi sama AI itu dijelasin lebih detail, lebih ringkas. Jadi mereka lebih paham gitu. Kayak gitu sih. Jadi emang kalau bahas AI itu luas banget. Benar, luas dan seru biasanya. Luas, iya. Luas dan seru gitu. Nah, oke, sekarang kita kembali lagi. Jadi saya mau kasih pertanyaan simpel ya. Sebenarnya pertanyaan refleksi sih buat kita. Jadi apa satu hal yang, kan tadi kita udah bahas banyak hal ya tentang screenshot, voice note dan lain-lain. Nah, apa satu hal yang mungkin bakal teman-teman pikirin mulai sekarang sebelum mengambil screenshot atau meneruskan pesan atau menunjukkan unggahan atau upload tentang kita ke orang lain gitu. Apa yang teman-teman pertimbangkan mulai sekarang? Dari siapa dulu? Kayaknya dari Kanita dulu deh. Kalau dari aku sih kayak mempertimbangkan dalam bermedia sosial kayak menyebarkan keseharian gitu, kayak pribadi lah gitu, jangan terlalu luas atau terlalu oversharing gitu. Kan Oke. kita kayak jangan terlalu percayalah sama orang gitu ya. Apalagi orang-orang di internet ya. Iya. Oke, kalau Kak Rashid, Kak, apa yang jadi pertimbangan sekarang? Kalau aku, pertimbangan aku kalau sebelum post ngupload nih biasanya ya, suka bingung. Oke. Kalau misal apa ya, ngupload yang rada sensitif gitu nih, saya pertimbangkan biasanya apa ya, aduh, Ya takut gitu mungkin Takut. dilihat sama Iya. mungkin takut responnya apa gitu kan. takut apa ya, iyalah kan Kak. Tapi kalau misal posting di media sosial tuh emang ada resikonya juga sih. Betul. Namanya juga media sosial. Media Sosial gitu ya. Semua orang bisa melihat ya, Iya. semua orang bisa melihat, semua orang bisa berkomentar, semua orang bisa memberikan opininya gitu ya. Jadi Tinggal kitanya aja sih bisa ngontrol mana Betul. yang baik buat kita nih, masuk perlu kita dengerin atau enggak gitu. betul. Kalau Kak Dia sekarang apa Kak yang perlu dipertimbangkan? Setelah sebelumnya sharing tentang crush. Kalau aku sih gak terlalu oversharing ke media sosial, apalagi ke teman-teman itu jarang. Paling kayak cuman ke teman deket gitu yang benar-benar udah dipercaya gitu. Kayak gitu doang. Terus apa ya? Gak terlalu suka cari validasi juga sih di internet gitu, kayak di media sosial, apalagi Instagram, TikTok itu kan sering buat komentar-komentarnya ya. Benar-benar. Karena nggak semua orang tuh suka sama kita juga. Kita nggak tahu kan siapa yang suka siapa enggak. Sebetulnya kita yang kita posting ternyata sensitif nih. Bisa jadi bahan perbicaraan mereka, perbincangan ya. Perbincangan. Gitu deh. Oke. Intinya sih sebetulnya
Iya, kita harus lebih bijak lagi Iya, lebih bijak dalam lagi menggunakan posting, media sosial gitu ya. Entah itu memposting atau mengomentari postingan ya. Intinya kita sebagai yang menggunakan sosial media harus lebih bijak lagi. Artinya kalau kita sebagai yang mengirim ya kita juga harus perhatikan juga apa yang mau kita sampaikan ke publik ya. Iya. Entah itu teks atau foto ya sekiranya memang nggak pantas ya jangan gitu ya. Begitu juga kalau kita sebagai yang memberikan komentar atau opini ke publik gitu ya, itu juga perlu bijak lah ya, nggak juga ketika kita mengomentari itu malah menghakimi jatuhnya ya, malah menjatuhkan gitu kan. Walaupun memang itu yang terjadi sekarang. sangat banyak Sangat Iya, banyak sangat banyak. sekali ya. Akun-akun yang tidak bertanggung jawab. fake biasanya. Iya, bukan Akun fake. Iya. Haters. Haters. Ya, sengaja buat jadi haters kayak gitu. Tapi biasanya ada juga orang yang gimana ya, misalkan dia lagi menggebu-gebu terus bikin status, tapi beberapa menit kemudian akhirnya alay deh, Alay deh dia hapus hapus. lagi. Itu saya banget. Itu mah saya banget. Langsung divalidasi. Kadang kalau misalnya dilihat lagi, alay ternyata hapus aja lah. Itu banyak terjadi kayaknya sih. Oke, berarti dari pembahasan kita ini kita bisa melihat ya bahwa menjaga privasi itu nggak selalu membutuhkan aturan yang rumit sebetulnya ya. Kadang itu ya bisa, ya itu semua berasal dari diri kitanya juga gitu kan. Iya. Apakah kita mau melakukan atau enggak? Kan cukup sampai di situ sebetulnya ya. Kalau kita memilih untuk melakukannya, kita harus hati-hati gitu kan. Kalau kita memilih untuk enggak, ya selesai gitu. Nah, sekarang ada di kita untuk kontrolnya sebetulnya. Sebelum kita melakukan screenshot atau forward atau share ke orang lain. Nah, itu semuanya ada di jempol. Iya. Ada jempol kita. Salah. Nah, di dunia digital kita tuh nggak cuma tanggung jawab sama apa yang kita upload ya. Iya. Jadi kita juga bertanggung jawab terhadap informasi orang lain yang sampai ke tangan kita. Artinya tadi balik lagi, semua yang teman kita atau siapapun yang mungkin itu informasi yang memang sensitif ya itu juga jadi bagian tanggung jawab kita gitu kan. Dan itu juga harus kita jaga gitu, jangan sampai kita kasih ke orang lain gitu tanpa seizin pengirimnya gitu. Gitu sih teman-teman. Iya. Jadi be wise menggunakan media sosial, jangan asal karena lagi-lagi internet itu Gampang sekali. Pedang bermata dua. Itu dia. Pedang Yes. bermata dua. Oke, mungkin itu teman-teman untuk podcast kali ini. Tapi sebelum kita tutup, buat teman-teman SMP yang memang lagi cari-cari sekolah, yang memang rumahnya di dekat Setu ya, daerah Setu, atau dari Bekasi atau sekitarnya, Cilengsi, boleh banget teman-teman main-main ke SMK Negeri 2 Setu. Alamatnya di mana, Kak? Ada di mana? Untuk alamatnya ada di Jalan Orchid nomor 1, RT 1 RW 2, Desa Ragamanunggal, Kecamatan Setu. Oke. Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi. Iya. Jurusannya ada apa aja, Kak? Kalau penjurusan ada teknik elektronika Mhm. sama teknik otomotif. Nah, di teknik otomotif itu ada kompetensi keahlian. Itu ada 2. Yang satu tuh teknik sepeda motor, yang satu lagi teknik alat berat. Oke, berarti dari otomotif itu ada kompetensi keahlian lagi ya di dalamnya. Oke, selanjutnya jurusan tadi kan otomotif sama Teknik alat berat. Elektronika. 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 Elektronika itu ada lagi kompetensi keahliannya. Kalau Kalau elektronika itu cuma ada elektronika industri. Oke, berarti elektronika industri ya. Iya, kalau Oke. dalam kalian ya. Oke, berarti memang jurusannya 2 tadi untuk teknik otomotif sama teknik elektronika industri. Nah, untuk teknik otomotif di dalamnya ada kompetensi keahlian lagi ya, Kak. Iya. Yaitu alat berat sama Sepeda sepeda motor. motor. Kalau untuk fasilitasnya, Kak? Fasilitasnya tuh kita ada bengkel alat berat, Mm-mm. bengkel teknik sepeda motor, Mm-mm. lab elektronika, kamar mandi, ruang kelas, ruang guru, ruang OSIS, ruang BK, UKS, perpustakaan. Pustakaan. Oke, udah lengkap ya?
Lengkap banget ya. Pokoknya kalau mau lihat langsung, melihat fasilitas secara langsung boleh datang aja Datang ke aja. SMK Negeri 21. Oke, kalau untuk ekskulnya Kak? Ekskul ada pramuka, Pramuka, ada Paskibra. Paskibra, OSIS. OSIS, OSIS bukan ekskul ya? Bukan. OSIS Oke, organisasi. Oke, Pramuka, Paskibra, futsal, futsal, voli, badminton, silat, silat, kesenian, kesenian, sama Bahasa band, Jepang. band, bahasa Jepang, PMR. PMR, dan masih banyak Dan lagi. masih ya masih banyak deh. Itu banyak ya kalau Lengkap disebutin banget ya. di situ. Oke, berarti banyak banget ekskulnya yang bisa teman-teman pilih. Kalau gitu mau buat ya. ekskul sendiri juga. Kalau mau buat ekskul Boleh, sendiri juga boleh, bisa. boleh. Biar nambah lengkap lagi ya. Gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen daftar nih Kak, ada website atau sosial medianya nggak? Ada Instagram kita. Instagramnya apa tuh Kak? SMK Negeri 21 Official sama OSIS MPK SMK Negeri 21. Oke, Nanti nanti tunjuk aja di di bawah Biasanya sini. ini. share. Nanti kita ada di sini. Kita taruh di situ. Iya. Kalau mau datang langsung nanti ke sekolah bisa ketemu sama Kak Dia, Sama Kak Dia, sama Kak Rashid, sama Kak Anita. Nanti diajak jalan-jalan tuh di situ ya. Diajak touring sekolah. Boleh, Sebut boleh, aja boleh. namanya 3 kali nanti mereka langsung muncul. Aladin, Bim salah Bim. Itu mungkin teman-teman dari SMK Negeri 21 dan teman-teman juga yang lagi cari-cari kampus ya Kak, seputaran Bekasi, teman-teman dari Setu yang pengen nyari-nyari kampus yang deket kemana-mana ya, yang letaknya ada di tengah-tengah kota Bekasi ya. Dekat ke mall, dekat kemana-mana, pokoknya boleh banget teman-teman main ke Bina Insani University. Kita ada di Jalan Siliwangi nomor 6 Rawapanjang Kota Bekasi. Betul. Kalau patokannya apa kan? Ada dekat flyover. Flyover Rawapanjang atau Mall Pakuwon ya Kak? Mall Pakuwon juga kita dekat. Iya, jadi teman-teman kalau misalkan dari arah Setu berarti nanti kampusnya di sebelah kiri. Betul. Ya. Iya. Yang warna Dari sebelah hijau. kiri yang warna hijau. Di perempatan Rawapanjang sebelah kiri. Pokoknya nengok-nengok aja tuh kalau udah lihat flyover. Pasti Udah kelihatan. kelihatan itu. Iya, kampusnya warna hijau. Iya. University. Iya. Untuk jurusannya kita ada 7 Ada 7 program studi dengan pilihan. 2 fakultas, ada Fakultas Informatika dan Desain, kita ada Teknik Informatika, Sistem Informasi, Rekayasa Perangkat Lunak, sama Desain Komunikasi Visual. Betul. Terus kita juga ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada Akuntansi, Manajemen, sama Bisnis Digital. Betul. Jadi ada 7 program studi ya dengan 2 fakultas yang bisa teman-teman pilih ya. Jadi bebas tuh teman-teman passionnya lebih ke apa gitu ya. Mau Kita juga ada kelas reguler sama kelas karyawan. betul. Jadi kalau teman-teman yang lagi kerja sekarang tapi pengen juga sambil kuliah, boleh daftar di kelas karyawannya kita karena kuliahnya tuh fleksibel banget. Kenapa kita sebut fleksibel? Karena kuliahnya cuma 3 hari Kuliahnya cuma 3 hari dari hari Kamis, Jumat sama Sabtu. Gitu. dan sistemnya hybrid. Bisa Apa tuh, Kak, online, hybrid, Kak? Hybrid itu bisa offline, bisa online. Bener banget. Jadi teman-teman yang memang lagi kan biasanya kalau kerja tuh ada shift ya. Shift-shiftan. Ada shift gitu gini ya. Shift-shiftan. Shift-shiftan. Nah itu bisa banget nanti kalau lagi kena shift pagi atau kena shift malam bisa kelasnya online. Sinkronus. Itu asinkronus ya. Itu untuk fasilitasnya kita ruang kelas yang memang sudah ada AC tiap ruang kelasnya. Kemudian ada proyektor ya, untuk kapasitas satu kelas itu 30. maksimal 30 sampai 40 mahasiswa. Gitu. Itu hampir sama ya satu kelasnya seperti itu, jadi nggak terlalu ramai juga ya Kak. Gitu. Untuk fasilitas lainnya kita ada 7 lantai sebetulnya. Betul. Tapi untuk perkuliahan itu hanya 6 lantai yang dibagi lantai 1 sampai dengan lantai 2. Lantai 1 itu lobby ya, lobby dan lab. Lantai 2 itu ruang kelas. Lantai 3 itu untuk administrasi, ada ruang rektor juga di lantai 3. Lantai 4, 5 itu khusus untuk ruang kelas. Kemudian lantai 6 itu kita punya library yang cukup yang bukan cukup lagi, satu lantai ya. Satu lantai itu khusus untuk perpustakaan dan ruang podcast yang sekarang ini.
Gitu Kalau nggak untuk percaya fasilitas. langsung aja datang ke Bina Insani. Benar. Alamatnya tadi udah kita sebutin, atau alamat lengkapnya bisa cari aja di Google Di Maps. Google ya. Maps. Iya. Terus juga Kak, kalau kita mau lantai 1 ke lantai 6 harus pakai tangga Kak. Enggak dong, kita ada lift guys. Benar. Jadi nggak perlu takut gempor ya. Benar. Jadi karena kita ada lift, jadi nggak perlu capek-capek lagi. Karena kan biasanya kalau mahasiswa tuh ada yang di lantai 5 Kak. Jadi dari lantai 1 ke lantai 5 gitu ya. Mungkin kalau dia capek, dia perosotan aja kali kan tangga gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi boleh langsung kalau mau daftar bisa ke website kita di penerimaan.binainsani.ac.id atau boleh ke Instagramnya kita juga di Bina Insani University. TikTok juga ada ya Kak dengan Ada, nama kita yang kadang, sama. suka live TikTok juga. Benar, bisa pantengin TikTok kita juga karena kita biasa live di hari Jumat. Gitu ya. Dan biasanya pada saat live itu kita ada promo-promo khusus ya Kak. Betul. Biasanya gitu ya. Jadi pantengin terus sosial media kita untuk dapat promo-promo seputar penerimaan mahasiswa baru. Mungkin itu aja Kak Ani. Betul. Teman-teman, kita cukupkan Terima podcast kasih kali ini. Terima teman-teman kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Ya, jauh-jauh dari Setu. Gimana first impressionnya datang ke Bina Insani? Bener. Seneng banget sih. Seneng Seneng sih. ya bisa diundang Yes. pertama kali jujur. Podcast juga pertama kali ya. Iya benar. Seru ya? Seru banget. Kapan-kapan lagi Kak. Boleh ya, boleh. Nanti kita ada apa namanya? Ronde kedua ya. Aduh, boleh. Part 2-nya ada Part nih. 2-nya, benar. Nanti kita undang. Atau mungkin kita yang ke sekolah ya. Kayaknya seru ya. Boleh. Seru, boleh. Kita podcast di sekolahnya nanti. Iya, Ya. seru. Jadi view goes to school ya. Itu sebenarnya Oke. udah jadi rencana sih. Betul, Iya. nanti tinggal direalisasikan aja ya gitu. Semoga bisa secepatnya gitu. Oke, sebelum kita tutup teman-teman, kita tuh ada jargon ya. Jadi kita mulai jargonnya dari teman-teman SMK 21 dulu kali ya. Boleh Kak, silakan. Pimpin Kak. SMKN 21 Umati, unggul, mandiri. Saya ngeliatin Kak Rashid kalah jadi. SMKN 21 Umati, unggul, mandiri, berprestasi. Bina Insani University, bigger, better, higher. Yeay, sampai jumpa Terima lagi. kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.